Pemirsa, di tengah tingginya angka kasus COVID-19, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berencana untuk memberlakukan aturan ganjil genap bagi sepeda motor. Aturan ini ditegakkan di tengah tingginya angka pandemi, memaksa warga beralih ke transportasi umum, mendapat kritikan warga ibu kota. Terlebih, wacana aturan ganjil genap tidak berlaku bagi pengendara ojek online menimbulkan kesenjangan antar pengendara motor. Dan berikut kami hadirkan rakyat bicara pekan ini, wacana ganjil genap motor saat pandemi. Pemprov DKI Jakarta berencana untuk menerapkan peraturan ganjil genap bagi kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Peraturan ini bertujuan untuk mengendalikan pergerakan massa di tengah tingginya angka COVID-19 di ibu kota. Lantas, apa pendapat masyarakat menanggapi peraturan ini? Pengendara roda 2 di ibu kota, bersiaplah. Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan aturan ganjil genap terhadap motor di sejumlah ruas jalan ibu kota. Penegakan aturan ganjil genap bagi roda 2 tertuang dalam Pergub baru tentang pelaksanaan PSBB masa transisi dan bertujuan mengurangi laju pergerakan massa di tengah tingginya peningkatan kasus COVID-19 di Jakarta. Begini, nanti DKI Jakarta rencananya akan ada peraturan ganjil genap buat motor. Abang sebagai pengguna kendaraan roda 2 setuju nggak, Bang? Nggak setuju lah. Kenapa, Bang? Sampai mati juga nggak setuju. Kenapa tuh? Kadang lagi kayak begini, kadang kayak begini nyari duit susah. Sekarang ditambah beban lagi. Oke. Gimana keadaan rakyat ini, penderitaannya malah nambah yang ada. Oke. Nah, terus Nggak setuju lah, pokoknya nggak setuju udah. Nah, terus nanti kan di peraturan itu juga cuman ojek online doang yang boleh beroperasi. Nah, kalau ojek pangkalan kayak saya gini gimana? Kena. Kena tetap kayak kita. Iya. Nah, Abang pendapat gimana tuh? Intinya saya nggak setuju. Kalau mau pukul rata semuanya, nggak kena. Nah, karena nantinya kalau misalkan pemerintah masih menerapkan ini, lantas Abang sendiri siasat ini gimana, Bang? Ya, pinter-pinter kita aja lah. Ngumpet-ngumpet paling. Akses buat ke jalan protokol atau Sudirman itu sangat sulit buat untuk pengendara roda 2. Itu khususnya. Sangat tidak setuju. Nggak setuju. Nah, kalau Abang nanti misalkan pemerintah sudah menjalankan ini, Abang siasat ini gimana, Bang? Ya, pokoknya gue cari suara ya gimana untuk teman-teman gue juga yang menggunakan roda 2 ya. Harus ada aksi lah. Ya. Aksi dalam arti ya aksi damai ya. Karena semakin terpuruk ini dengan adanya corona, tambah aturan-aturan baru. Nah, terus di aturan ini juga tertulis bahwa nanti ojek online aja yang boleh masuk ke area ganjil genap. Nah, Abang sebagai ojek biasa yang ada di stasiun ini keberatan atau enggak, Bang? Sangat keberatan. Ya, berarti itu pilih kasih ya. Apalagi rakyat lagi kayak begini, Bang. Akhirnya timbul percikan api, Bang. Kalau misalnya orang selama ini ditahan-tahan ini kan, ya lama-lama luber juga emosinya, Bang. Ada aja salah satu yang sponsor, itu akan terjadi, Bang. Ojol di spesialin khusus untuk ganjil genap. Sangat tidak setuju sekali. Awalnya kan ojol nggak ada. Ya, kok sekarang ojol yang malah dinaikin. Ya. Sementara sama-sama rakyat kecil ya. Ya, saya anggap untuk pemerintah berpikir dulu lah. Pemberlakuan ganjil genap bagi motor diatur dalam Pergub nomor 80 tahun 2020 yang menyatakan kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil genap pada kawasan pengendalian lalu lintas. Aturan ganjil genap motor nantinya akan berlaku di 25 ruas jalan ibu kota, yakni mulai pukul 6 hingga pukul 10 pagi dan pukul 4 sore hingga 9 malam. Menariknya, aturan ganjil genap bagi motor tidak diberlakukan bagi ojek online. Dikata adil yang nggak adil, kan kasihan juga kan pengendara juga nggak cuma ojek online doang kan. Bisa dibilang kan dari masyarakat juga otomatis harus kesana kemari kan dan membutuhkan jalan yang benar-benar harus bisa fair lah buat siapa aja bisa menggunakan. Toh ini kan jalanan bukan cuma kita doang yang punya kan, tapi seluruh rakyat Indonesia juga punya gitu kan. Nah, Mbak dengan pekerjaan Mbak yang seperti ini, biasanya nanti akan siasatinya gimana nih? Misalkan peraturannya benar-benar dilaksanakan. Kalau sampai ke situ
Belum tahu juga ya. Belum kepikiran Masih gitu. bingung juga. Ntar otomatis hari ini narik, besok enggak. Hari ini narik, besok enggak, lagi mana dong? Kan kondisi COVID juga makin tinggi angkanya di DKI Jakarta. Apakah itu sudah benar-benar tepat untuk mengendalikan semuanya? Kayaknya belum tepat juga deh, soalnya kan kendaraan umum juga kan belum terlalu banyak. Udah gitu kendaraan biasa juga kan makin banyak. Kalau misalkan semua ikut kendaraan umum, tapi fasilitas di kendaraan umum ini apakah sudah memadai untuk masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum ini gitu loh. Tujuannya untuk mengurangi pergerakan massa di tengah tingginya angka COVID-19. Itu udah tepat apa belum Bang? Kan banyak juga nih nanti yang bakal beralih ke kendaraan umum gitu. Kalau menurut saya belum juga, ntar dulu ya, tunggu ya, karena COVID ini belum selesai. Maka setelah COVID ini selesai baru kita akan mencobalah seperti itu. Kalau misalkan masih ada COVID ya kita ngeri, sedangkan di wilayah kita aja saling menjaga jarak, ya kan, memakai masker, terus cuci tangan, apalagi di tempat fasilitas umum yang betul-betul warga sekitar juga kurang Banyak ketemu orang gitu. kesadarannya kurang ada juga ya kan, seperti itu. Kita sebagai pekerja lapangan ya Bang ya, yang kemana selalu ada beberapa titik yang harus kita jumpai, ya saya sangat tidak setuju banget. Karena ya kembali lagi, dana operasional kami ini seperti apa dari perusahaan kami. Wacana pemerintah mengenai peraturan ganjil genap tentu mendapatkan banyak kritik dari masyarakat. Warga justru takut ketika nanti harus berpindah ke moda transportasi umum dan berinteraksi dengan banyak orang. Pemprov DKI Jakarta di sini harus mengkaji ulang tentunya apakah peraturan ini benar-benar disetujui oleh masyarakatnya. Demikian Rakyat Bicara kali ini bersama saya Hasbiullah dan juru kamera Sutrisno beserta Randy Lukman. Sampai jumpa pekan depan.